Okay, hello everyone. How are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all student, now we will learn about struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dimana kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin yang pertama yaitu akar. Nah, khusus hari ini kita akan membahas yaitu poin yang kedua, yaitu batang. Nah, batang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Dari sini kita akan pelajari yang pertama, yaitu batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua yaitu batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Kenapa? Karena jika tidak ada batang, maka bagian-bagian yang lain itu dari tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Next, yang ketiga yaitu batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Yang keempat yaitu batang menjadi pembantu proses pernapasan pada tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam insi sel melalui batang. Yang kelima, batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Next, yang keenam, batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif dengan cara metode cangkok. The last, di sini yang ketujuh, batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa pada beberapa jenis tumbuhan, batang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, di mana batang mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan akar, yaitu kalau pada batang terdapat buku dan ruas, di mana buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas merupakan bagian batang di antara dua buku. Kalian bisa lihat dengan jelas pada gambar ini ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan pelajari bahwa struktur anatomi batang itu mirip dengan akar, yaitu terdiri atas yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga yaitu endodermis, and the last yang keempat yaitu silinder pusat atau stel. Kita ini yang sebelah kiri. Nah, ini tinggal tebak ya, ini kira-kira dikotil apa monokotil. Nah, ini struktur paling luar, epidermis batang, ya kan? Epidermis batang. Terus di sini ada apa nih? Mungkin teman-teman tahu, ini salah satu pembedanya antara monokotil dan dikotil, ya. Terus di sini ada pembuluh angkutnya. Ini di bagian dalam, ya. Di bagian dalam ada pembuluh angkutnya. Ini juga bagian dalam ada pembuluh angkutnya. Bagian dalam warna biru, bagian luar saya kasih warna ungu. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa ngebedain. Tuh, ini juga warna ungu. Nah, ini yang biru dan ungu, dua pembuluh angkut yang berbeda. Nah, dari sini teman-teman udah bisa nebak ya, mana yang dikotil dan mana yang monokotil, dan pembedanya terdapat pada, nah ini dia. Ini yang kita sebut dengan kambium atau meristem sekunder atau meristem lateral. Nah, inilah pembeda antara dikotil dan monokotil, mau akar ataupun batang sama. Maksudnya pembedanya salah satunya adalah keberadaan si kambium ini. Biarpun struktur akar dan batang itu memang berbeda ya. Oke, nah berarti kesimpulannya inilah yang kelompok dikotil karena keberadaan si kambium ini. Dan inilah yang monokotil, berkeping biji satu. Oke, ya. Bisa dilihat teman-teman di sini ya. Kalau struktur-struktur yang lainnya hampir sama ya. Jadi ini kenapa saya buat berbeda. Ini silem, pembuluh silem yang fungsinya mengangkut air dan nutrisi dari akar sampai ke daun. Ini floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Jadi antara silem dan floem terdapat pembatas ya, yaitu pembatasnya adalah kambium ya.
Nah ini gimana bang? Ini juga sama. Ini xilem juga, ini floem juga. Xilem, floem. Cuma pembedaannya adalah antara xilem dan floem tidak ada batas kambium. Gitu. Bisa difahami ya teman-teman ya. Nah tipe pembuluh angkut yang seperti ini, antara xilem dan floem terdapat batas. Dan tipe pembuluh yang seperti ini, nah ini yang membedakan. Jadi xilem di dalam, floem di luar. Sama ya, xilem di dalam, floem di luar. Ini kan xilem di dalam, floem di luar. Xilem di dalam, floem di luar itu namanya kolateral. Saya ulangi, xilem di dalam, floem di luar itu namanya kolateral. Nah karena ini ada pemisah, kita sebut namanya dengan kolateral terbuka. Antara xilem dan floem ada pembatas yang jelas gitu. Kolateral itu karena xilem di dalam dan floem di luar. Kalau ini kolateral karena antara xilem dan floem menyatu, tertutup rapat ya kan, sebutannya kolateral tertutup. Nah oke, kira-kira itu pembedanya. Jadi posisi xilem dan floem tetap sama gitu. Bagian-bagian yang lainnya, nah ini teman-teman pasti udah tahu, epidermis ya, epidermis batang. Ini jaringan dasar isinya, jaringan parenkim. Karena ada di bawah epidermis, sebutannya parenkim cortex. Di bagian tengah ini ada parenkim juga, parenkim empulur. Ini juga ada parenkim empulur. Nah, jadi perbedaan lainnya adalah pada dikotil antara parenkim cortex dan parenkim empulur terdapat batas yang jelas berupa kambium. Tapi kalau di monokotil antara parenkim empulur dan parenkim cortex tidak ada batas yang jelas. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu pembeda juga. Kira-kira ini untuk penampang melintang batang. Dan ingat, mungkin ini ketika pertumbuhan awal aja, ketika pertumbuhan di awal, ketika jaringannya masih jaringan primer semua. Ketika sudah mengalami pertumbuhan sekunder, ini bentuknya akan berbeda lagi.